Ruang hening, ruang sejuk. Rabu 13 April 2022 dalam pekan Prapaskah yang kelima. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada hari ini. Pada pagi hari ini kami mohon berkat-Mu, supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 4, Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menjawab, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, Injil suci hari ini mengingatkan kita akan wajah sesungguhnya seorang manusia, seorang pengkhianat demi keuntungan diri sendiri. Apakah semua manusia demikian? Setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh Injil suci untuk mengingatkan kita bahwa Anda dan saya juga punya kecenderungan untuk menjadi pengkhianat. Berhati-hatilah terhadap diri sendiri, karena kita punya kecenderungan untuk bermuka manis di depan sekaligus bermuka keji di belakang. Tersirat dalam filosofi Jawa, belangkon, bendul muring. Dikisahkan bahwa Yudas, salah seorang kepercayaan Tuhan Yesus, menjual Tuhan demi 30 keping perak. Mengapa kepercayaan? Karena Yudas adalah seorang bendahara. Seorang bendahara adalah termasuk salah seorang yang dipercaya. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih, membaca kisah ini,
Membaca Injil suci ini, saya jadi teringat akan salah satu ayat dalam kitab suci yang sering didoakan dalam bacaan singkat di salah satu malam. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Teguhlah dalam iman. Berhadapan dengan pencobaan yang menyangkut kelemahan kita sebagai manusia, memang akan terasa sangat susah untuk menghindari, karena langsung menyerang ke dalam inti diri kita yang sejati. Mendapatkan kesenangan dengan cara apapun. Salah satunya berkhianat. Hebatnya adalah Tuhan Yesus tetap mengingatkan kita untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Enaknya orang Katolik ya, setelah berbuat salah, diingatkan lalu kita bisa kembali kepada Tuhan. Maka di masa pertobatan ini, di masa retret agung Gereja Katolik ini, kembalilah kepada Tuhan. Rayakanlah Ekaristi, bacalah sabdanya, datanglah kepadanya dalam ruang pengakuan dosa. Dan kita akan kembali bersatu dengan Tuhan. Mas, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Tidak ada cara. Karena kita pasti jatuh dalam pencobaan. Yang ada adalah kita berjaga-jaga dalam iman kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dengan demikian, bila kita jatuh dalam pencobaan, maka kita bisa yakin 1000% bahwa Allah akan mengulurkan tangannya yang kuat untuk meraih kita lagi ke dalam pelukannya. Seperti seekor anak domba yang hampir jatuh dalam jurang diraih kembali oleh gembalanya dan digendong dalam pelukan. Marilah berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Marilah berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit. Mari umat Stefanus, kita berdoa semoga gedung gereja Paroki Santo Stefanus bisa memberikan kelegaan bagi yang berdoa di sana dan memberikan kedamaian bagi yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktunya. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan. Dan semoga gedung gereja paroki kami bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.